Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Soka Marwah dari SMA Negeri 2 Lembang, mengajar bidang studi biologi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang enzim dan metabolisme, di mana di kelas saya menggunakan metode role play. Jadi diperankan oleh anak-anak proses-proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, khususnya di manusia. Terima kasih, selamat menyimak penjelasan materi tentang enzim dan metabolisme. Metabolisme bab 2 yaitu tentang enzim dan metabolisme. Di sini bisa kalian perhatikan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, tubuh kita itu tidak terlepas dari yang namanya proses metabolisme. Karena di dalam proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita itu ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Pertama, bisa dilihat dari pengertiannya seperti apa, dilihat dari yang mempercepat suatu reaksi kimianya, dilihat dari macamnya, dan dilihat dari hasil prosesnya berlangsung di mana seperti apa. Pada peta konsep kali ini bisa kalian perhatikan bahwa enzim dan metabolisme itu pertama dilihat dari pengertiannya. Pengertian dari metabolisme itu apa, katabolisme apa, anabolisme apa, dan sebagainya. Kalian bisa lihat di dalam peta konsep ini. Jadi berdasarkan enzim juga dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu klasifikasi, sifat-sifat enzimnya, inhibitornya, komponen penyusunnya, cara kerja, dan faktor kerjanya bagaimana. Nah, proses metabolisme itu terbagi menjadi dua. Di sini bisa kalian lihat ya bahwa metabolisme itu adalah reaksi-reaksi kimia untuk mengubah zat-zat yang menghasilkan energi maupun yang memerlukan energi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Adapun proses metabolisme itu terbagi menjadi dua proses. Yang pertama proses katabolisme, yang kedua adalah proses anabolisme. Apa perbedaan antara katabolisme dan anabolisme? Kalau katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi, atau yang dikenal dengan reaksi eksergonik. Itu pada proses katabolisme. Sementara pada proses anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks dan memerlukan energi. Nah, dalam hal ini dikenal dengan istilah reaksi endergonik ya. Jadi kalau yang katabolisme tadi reaksi eksergonik, kalau yang anabolisme itu merupakan reaksi endergonik. Itu dilihat dari pengertiannya. Nah, dalam proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh kita itu ada suatu zat yang bisa mempercepat suatu proses reaksi kimia berlangsung di dalam tubuh kita, yang dikenal dengan istilah enzim ya. Apa itu enzim? Enzim adalah senyawa protein yang diperlukan oleh sel-sel makhluk hidup dan berfungsi sebagai biokatalisator. Dengan kata lain, enzim itu adalah berperan sebagai biokatalisator, artinya dia bisa mempercepat suatu reaksi tetapi dia tidak ikut bereaksi. Itu adalah enzim. Jadi yang dipengaruhi oleh enzim itu yang disebut nanti substrat, dan hasil reaksi enzim dengan substrat itu yang disebut dengan istilah produk ya. Selanjutnya klasifikasi enzim. Jadi enzim itu bisa diklasifikasikan menjadi enzim intraseluler yang pertama itu, yang kedua enzim ekstraseluler. Apa bedanya? Bedanya antara enzim intraseluler dan enzim ekstraseluler adalah kalau enzim intraseluler itu bekerjanya di dalam sel. Contohnya dalam hal ini enzim katalase. Ya, sementara enzim ekstraseluler artinya enzim yang bekerja di luar sel. Contohnya dalam hal ini adalah enzim-enzim pencernaan. Komponen penyusun enzim yaitu ada dua, ada apoenzim yang termasuk ke dalam protein, dan ada gugus prostetik yang termasuk ke dalam non protein. Nah, gugus prostetik ini ada dua bagian lagi, yaitu ada kofaktor anorganik dan ada koenzim atau senyawa organik, senyawa atau organik kompleks ya. Nah, itu tentang
enzim. Jadi di sini cara kerja enzim juga ada dua, ada seperti enzim teori gembok dan anak kunci, dan ada teori kecocokan induksi. Jadi cara kerja enzim itu berdasarkan teori kerja enzimnya ada dua. Yang pertama teori gembok dengan anak kunci, yaitu enzim memiliki bentuk sisi aktif yang sangat spesifik dan akan berikatan dengan substrat tertentu yang memiliki bentuk molekul yang sesuai. Ya, jadi kalau kita perhatikan misalkan ada gembok, ada anak kuncinya. Jadi kalau dicocokkan itu pas. Nah, itu seperti teori gembok dengan anak kuncinya. Nah, yang kedua teori kecocokan induksi. Nah, di sini enzim memiliki bentuk sisi aktif yang fleksibel dan akan termodifikasi menyesuaikan bentuk substratnya. Ya, ini sebetulnya hampir sama dengan teori gembok dan anak kunci. Nah, itu tentang teori kerja enzim atau prinsip kerja enzim. Nah, sementara dalam proses katabolisme dan anabolisme itu terbagi menjadi beberapa proses ya. Jadi di sini bisa kalian lihat proses katabolisme itu ada yang bersifat respirasi aerob, ada yang bersifat respirasi anaerob. Nah, untuk proses respirasi aerob itu yang membutuhkan oksigen dari udara ya, oksigen bebas dari udara. Contohnya ada proses glikolisis, ada proses dekarboksilasi oksidatif, ada proses transfer elektron, ada proses siklus Krebs gitu ya. Itu yang merupakan respirasi aerob. Sementara yang merupakan respirasi anaerob yaitu adalah proses fermentasi. Nah, pada proses fermentasi ini ada proses fermentasi asam laktat dan ada proses fermentasi alkohol ya. Itu berdasarkan proses katabolisme yang merupakan respirasi aerob dan anaerob. Sementara pada proses anabolisme ya, di sini ada dua proses, yaitu proses fotosintesis dan proses kemosintesis ya. Nah, itu proses-proses yang terjadi di dalam proses metabolisme tubuh kita. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa lihat nanti pada role play yang akan dijelaskan oleh kelompok anak di kelas oleh anak-anak secara berkelompok, bisa diperhatikan. Terima kasih, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai teori enzim dan metabolisme. Silakan disimak tentang contoh role play yang dilakukan oleh anak-anak berkelompok di kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.